Coba bayangkan ini. Kamu sedang dihadapkan pada masalah besar. Pekerjaan menumpuk, ada konflik dengan orang terdekat, ditambah lagi tekanan finansial. Di saat seperti itu, sebagian orang akan panik, stres, bahkan hancur mentalnya. Tapi ada juga orang yang justru bisa tetap tenang, tetap jernih berpikir, bahkan mampu mengambil keputusan yang tepat. Pertanyaannya, apa yang membedakan keduanya? Rahasianya adalah kemampuan untuk tetap tenang dalam kondisi apapun. Dan kabar baiknya, itu adalah keterampilan yang bisa dilatih. Inilah rahasia yang akan kita bahas dalam video ini. 1. Kenapa tenang itu penting? Dalam hidup modern yang serba cepat, tekanan datang dari berbagai arah. Pekerjaan, hubungan, finansial, hingga ekspektasi sosial. Sayangnya banyak orang gagal mengelola tekanan itu. Mereka mudah marah, mudah panik, atau bahkan menyerah. Padahal, tenang adalah salah satu keterampilan hidup paling berharga. Dengan tenang, kita bisa berpikir jernih. Dengan tenang, kita bisa membuat keputusan yang lebih tepat. Dengan tenang, kita bisa menjaga energi agar tidak habis sia-sia oleh emosi. Studi psikologi membuktikan, orang yang bisa menjaga ketenangan dalam situasi sulit cenderung lebih sukses karena mereka mampu mengeksekusi solusi dengan kepala dingin, bukan dengan panik. 2. Kesalahpahaman tentang tenang. Banyak orang mengira tenang artinya tidak peduli atau cuek. Ada juga yang berpikir tenang berarti tidak punya emosi. Itu salah besar. Tenang artinya mampu mengendalikan emosi, bukan menekan emosi. Orang yang benar-benar tenang tetap bisa marah, tetap bisa sedih, tetap bisa khawatir. Tapi mereka memilih bagaimana menyalurkan emosi itu dengan cara yang sehat dan produktif. Contoh, seorang pemimpin yang menghadapi masalah di perusahaannya. Jika ia panik, maka seluruh tim ikut panik. Tapi jika ia tenang, maka orang lain pun ikut merasa aman. 3. Rahasia pertama, ubah fokus pikiran. Ketika kita panik, biasanya karena kita fokus pada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Misalnya, kita takut akan masa depan, takut penilaian orang, atau takut kemungkinan terburuk. Triknya, pindahkan fokus dari hal yang tidak bisa dikendalikan ke hal yang bisa dikendalikan. Tidak bisa mengendalikan cuaca, bisa mengendalikan persiapan, tidak bisa mengendalikan sikap orang lain, bisa mengendalikan respon diri, tidak bisa mengendalikan hasil, bisa mengendalikan proses. Begitu fokus bergeser, rasa panik berkurang dan ketenangan muncul. 4. Rahasia kedua, latih napas sebagai senjata. Ini sederhana tapi sangat ampuh. Saat panik, napas kita jadi cepat dan dangkal. Tubuh otomatis masuk mode fight or flight. Solusinya adalah latihan pernapasan tenang. Tarik napas dalam 4 hitungan, tahan 4 hitungan, lalu hembuskan 6 hitungan. Ulangi beberapa kali. Metode ini bukan sekadar teori, tapi terbukti secara ilmiah menenangkan sistem saraf. Banyak atlet, pemimpin, bahkan tentara terlatih menggunakannya untuk tetap tenang dalam tekanan tinggi. 5. Rahasia ketiga, kendalikan pikiran dengan self-talk. Pikiran kita sering memperparah keadaan dengan kalimat negatif seperti, "Aku pasti gagal. Aku nggak sanggup. Ini bencana besar." Self-talk negatif ini seperti bensin yang menyulut api kepanikan. Cara mengatasinya, ganti dengan self-talk yang lebih tenang dan rasional. Aku bisa melewati ini. Satu persatu aku pasti menemukan jalan. Panik tidak membantu, tenang membuatku lebih kuat. Dengan self-talk positif, otak mulai merespons dengan lebih jernih. Rahasia keempat, buat jarak dengan masalah. Saat sedang terjebak dalam masalah, kita sering tenggelam terlalu dalam, sehingga sulit berpikir objektif. Teknik sederhana, bayangkan masalah itu sedang dialami oleh orang lain, lalu tanyakan pada diri sendiri, jika sahabatku yang mengalaminya, saran apa yang akan kuberikan? Dengan membuat jarak, kita bisa melihat masalah lebih jernih dan lebih tenang. 7. Rahasia kelima, kuasai seni pause. Orang yang panik sering mengambil keputusan tergesa-gesa, padahal keputusan tergesa bisa membawa kerugian besar.
maka latihlah seni pause. Berhenti sejenak, tarik napas, lalu pikirkan pilihan terbaik. Bahkan jeda 10 detik bisa mengubah keputusan. Banyak pemimpin besar menggunakan strategi ini. Diam sebentar sebelum menjawab, mengambil waktu untuk berpikir sebelum bertindak. Itu bukan kelemahan, tapi kekuatan. 8. Rahasia keenam. Siapkan sistem dukungan. Kita tidak bisa selalu tenang sendirian. Ada kalanya kita butuh teman bicara, mentor, atau support system yang bisa mengingatkan kita. Bicarakan masalah pada orang yang tepat, bukan orang yang justru memperparah kepanikan. Dukungan dari lingkungan bisa membantu kita menjaga ketenangan. 9. Rahasia ketujuh. Latih resiliensi. Sehari-hari ketenangan dalam krisis bukan muncul tiba-tiba. Itu hasil latihan kecil sehari-hari. Hadapi hal-hal kecil tanpa panik. Misalnya macet, antrean panjang, atau rencana yang berantakan. Catat pengalaman. Apa yang membuatmu panik, apa yang berhasil membuatmu tenang. Ulangi terus, hingga otak terbiasa menanggapi dengan tenang. Seperti otot, ketenangan bisa dilatih hingga menjadi kebiasaan. 10. Rahasia ke-8. Pahami bahwa emosi. Itu sementara saat panik, kita sering merasa emosi itu akan berlangsung selamanya. Padahal kenyataannya, emosi itu datang dan pergi. Kesadaran sederhana ini bisa membuat kita lebih tenang. Katakan pada diri sendiri, ini hanya perasaan sementara. Jika aku tetap tenang, ini akan berlalu. 11. Rahasia ke-9. Siapkan rencana cadangan. Banyak kepanikan muncul karena kita tidak punya alternatif. Maka biasakan membuat rencana cadangan. Contoh, jika rencana A gagal, sudah ada rencana B. Jika rencana B gagal, masih ada rencana C. Dengan begitu, pikiran lebih tenang karena tahu ada banyak opsi. 12. Rahasia ke-10. Bangun pola hidup yang mendukung ketenangan mental juga dipengaruhi fisik. Orang yang kurang tidur, makan sembarangan, dan tidak pernah olahraga lebih mudah panik. Maka, jaga pola tidur, perhatikan makanan, dan lakukan aktivitas fisik. Tubuh yang sehat akan mendukung pikiran yang lebih tenang. 13. Rahasia ke-11. Belajar dari kegagalan. Setiap kegagalan adalah kesempatan melatih ketenangan. Jika kita terbiasa menghadapi kegagalan tanpa panik, maka saat masalah besar datang, kita lebih siap. Orang sukses bukan orang yang tidak pernah gagal, tapi orang yang tetap tenang meski berkali-kali gagal. 14. Rahasia ke-12. Fokus pada masa kini. Panik sering muncul karena kita hidup di masa depan, mengkhawatirkan kemungkinan terburuk, atau masa lalu, menyesali kesalahan. Latih diri untuk kembali ke saat ini. Tanyakan, apa satu hal terbaik yang bisa kulakukan sekarang? Dengan begitu, pikiran tetap fokus dan tenang. Ketenangan bukan bawaan lahir, melainkan keterampilan yang bisa dilatih. Rahasia tenang dalam kondisi apapun bukanlah menghindari masalah, tapi menghadapi masalah dengan pikiran jernih. Mulai sekarang, saat panik datang, berhenti sejenak, tarik napas, ubah self-talk, dan fokus pada hal yang bisa kamu kendalikan. Ingat, orang yang bisa menjaga ketenangan di saat sulit adalah orang yang akan memenangkan hidup. Jadi, pilihlah untuk tenang, karena di balik ketenangan ada kekuatan besar yang bisa mengubah segalanya.